Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nana Roslana, CGP Angkatan 7 Kabupaten Toli-Toli. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak dengan refleksi pemahaman antar modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yang selama ini difasilitasi oleh fasilitator saya Ibu Reti Abdullah MPD dan juga pengajar praktik saya Bapak Rais Inaku SPD MP Mat. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya memiliki pertanyaan pemantik, yaitu apa yang Bapak Ibu guru pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif. Selanjutnya pemahaman saya tentang modul 1.3 tentang koneksi antar materi. Modul 1.1 membahas tentang filosofi pendidikan KHD, yaitu menuntun atau mengarahkan segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang ada pada diri mereka sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Kemudian pada modul 1.2 tentang nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Kaitan dengan modul 1.3 visi guru penggerak dan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Nah, pada koneksi antar materi kali ini, kita melihat ada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 ada visi guru penggerak. Ya, ketiga modul ini punya koneksi yang sangat erat sehingga bisa mewujudkan filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara dan juga profil pelajar Pancasila, yaitu dengan bertujuan untuk mencapai impian murid di masa yang akan datang. Nah, setelah tadi kita mendengarkan tentang koneksi antar materi, modul 1.1, 1.2, dan 1.3, ternyata pada modul 1.1 dan 1.2 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga nilai dan peran guru penggerak, sehingga sebagai guru penggerak diharapkan mampu mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga profil pelajar Pancasila dalam rumusan visi dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA. Setelah tadi mendengarkan tentang koneksi antar materi dan keterkaitan antara materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3, saya akan memberi kesimpulan keterkaitan antar materi tersebut, yaitu guru penggerak harus memiliki nilai guru penggerak yang mempunyai peran dalam menyusun dan melaksanakan visi dengan menggunakan kanvas Bagja sesuai paradigma inquiry apresiatif untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah mendengarkan koneksi antar materi dan keterkaitan modul 1.1, 1.2, dan 1.3, saya dapat menjelaskan bahwa visi itu membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Juga sebagai arah dan tujuan saya dalam membimbing siswa saya di sekolah, karena visi merupakan representasi visual akan masa depan. Visi guru penggerak adalah suatu cita-cita dan impian harapan seorang guru dalam mewujudkan sekolah impian di masa mendatang, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari modul 1.3 di bagian kolaborasi dan juga elaborasi, saya mencoba untuk membuat visi saya sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya pendidikan berkarakter untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Nah, saya mencoba membuat visi saya sebagai guru penggerak dan memiliki prakarsa perubahan
Saya harus menggunakan tahapan Bagja sebagai kampas menuju perubahan tadi, yaitu B. Buat pertanyaan, kemudian A. Ambil pelajaran, kemudian G. Gali mimpi bersama, kemudian J. Jabarkan, kemudian A. Atur eksekusi. Pada tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan, yaitu untuk huruf B, yaitu buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan saya, mengapa siswa saya masih kurang semangat dalam beribadah? Belum mandiri, tidak pekah dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta belum disiplin dan tidak bertanggung jawab. Bagaimana solusi yang dapat saya lakukan? Tindakan saya yaitu melakukan observasi dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai kebiasaan beribadah, tidak terlalu berharap bantuan orang lain, peduli kepada orang lain, disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian selalu memberikan motivasi, berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru. Lalu tahapan Bagja untuk huruf A, yaitu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan saya, siapakah orang yang telah berhasil dalam meningkatkan nilai karakter, yakni rajin menjalankan ibadah, mandiri, menemukan semangat gotong royong, serta memiliki semangat integritas? Bagaimana cara dia meningkatkan hal tersebut di atas? Aktivitas apa saja yang telah dia lakukan? Tindakan saya melakukan kolaborasi dengan orang yang pernah berhasil, kemudian menerapkan metode dalam meningkatkan sikap religiusitas, mandiri, gotong royong, dan integritas. Lalu mencari tahu bagaimana sebaiknya sikap guru dalam melakukan bimbingan dan mengarahkan terkait hal tersebut. Kemudian, menceritakan kepada siswa tentang perubahan baik yang dimiliki oleh siswa yang rajin beribadah, peduli kepada sesama, dan bertanggung jawab, serta memiliki semangat integritas. Dan untuk tahapan Bagja pada huruf J, yaitu gali mimpi atau dream, pertanyaan saya, kebiasaan baru apa yang akan saya dapatkan ketika siswa saya mampu berubah? Kedua, bagaimana perasaan saya ketika melihat perubahan itu? Yang ketiga, apa hal yang mendukung agar perubahan tersebut terus meningkat? 4. Mampukah siswa menanamkan nilai karakter tersebut dalam dirinya? Tindakan saya, menyusun strategi atau skema belajar dengan menyusun program pembiasaan tentang nilai-nilai karakter tersebut. Kedua, menjadikan kelas serta dukungan sekolah milik bersama. Lalu meyakinkan dan selalu memotivasi siswa tentang nilai-nilai karakter bermanfaat untuk kelangsungan hidup dan sikap disiplin akan membawa kesuksesan. Kemudian, melibatkan siswa sebagai aktor yang berperan penting dalam melakukan perubahan melalui kegiatan-kegiatan yang positif dan dilakukan secara berkelanjutan. Penjelasan tahapan Bagja untuk huruf C, jabarkan, rencana atau desain. Pertanyaan saya, apa langkah sederhana yang harus dilakukan untuk meningkatkan nilai karakter siswa? Kemudian, berapa lama target waktu untuk dapat melihat perubahan tersebut? Lalu, bagaimana cara mengukur progres kemajuan perubahan tersebut? Dan bagaimana saling menyemangati untuk mencapai kebersihan tersebut? Tindakan saya, memberikan motivasi yang terus-menerus kepada siswa, menanyakan bagaimana perasaan siswa selama mengikuti bimbingan dan arahan dalam melakukan pembiasaan. Lalu, membuat suasana belajar dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan melibatkan siswa sebagai aktor yang berperan penting dalam melakukan perubahan melalui kegiatan-kegiatan positif dan berkelanjutan. Kemudian, menjadikan pembiasaan itu wajib serta membuat catatan tentang target yang sudah tercapai. Lalu, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru, dan jangan lupa bersahabat dengan siswa. Tahapan Bagja berikutnya yaitu atur eksekusi atau driver. Pertanyaan saya, siapa yang saya libatkan dalam hal perubahan perilaku siswa saya menjadi berkarakter baik? Kemudian siapa yang akan mengamati dan memantau proses perubahan tersebut? Lalu
Bagaimana rencana tindak lanjut untuk pembiasaan tersebut, dan bagaimana cara menjaga pembiasaan tersebut agar berkelanjutan terlaksana secara kontinu. Tindakan saya, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi dalam melakukan perubahan tersebut, berkolaborasi dengan masyarakat sekitar dan juga orang tua murid tentang program pembinaan pembiasaan tersebut, dan meminta siswa untuk saling mendukung agar bersama-sama meningkatkan nilai karakter baik tersebut. Terima kasih.